Jingga meremas tasnya dengan gugup. Secara spontan matanya terpejam saat wajah Davin semakin mendekat. Nafas Jingga tertahan, gemuruh di dalam dadanya semakin hebat. Apa yang terjadi? Davin tidak menciumnya. Kelopak mata Jingga menyipit saat ia mendengar bunyi sabuk pengaman yang dilepas. Ketika matanya terbuka sepenuhnya, Jingga melihat pria itu tengah tersenyum geli. Apa yang kamu pikirkan? Kamu pikir aku akan menciummu? Hah? Davin terkekeh kecil, dagunya menunjuk sabuk pengaman Jingga yang terlepas. Aku cuma mau melepas itu. Seketika itu juga Jingga merasakan pipinya memanas. Astaga, bisa-bisanya ia berpikir barusan Davin akan menciumnya. Rasanya Jingga benar-benar malu. Ia ingin menghilang dari hadapan Davin detik ini juga. Memangnya siapa yang berpikir kamu akan menciumku? Elak Jingga sambil membuang muka. Aku memejamkan mata karena kelilipan. Iya, karena kelilipan. Ia berpura-pura mengucek mata, berharap Davin percaya dengan alasannya. Kalau begitu aku keluar sekarang sampai. Aku gak suka kalau kamu dekat dengan atasanmu, bisik Davin di sela-sela. Kamu bisa menjaga kepercayaanku, bukan? Memangnya kenapa Davin harus tidak suka saat ia dekat dengan Khalil? Jingga ingin menyuarakan pertanyaan itu, tapi ia tak punya kesempatan untuk bicara. Davin penuh tuntutan dengan deru nafasnya yang memburu. Kaki Jingga terasa lemas hingga ia tak yakin bisa berdiri tegak saat keluar dari mobil. Sahut Jingga dalam gumaman. Davin tersenyum. Ia menjauhkan wajah mereka. Ibu jarinya mengusap sudut bibir Jingga. Sampai ketemu nanti sore, ucapnya sebelum kemudian turun dari mobil. Saat Davin memutari bagian depan mobil, Jingga berusaha mengatur nafas seraya menyentuh dadanya. Benar saja, Jingga sulit berdiri tegak hingga ia nyaris terjatuh saat menapakkan kakinya ke tanah. Davin segera menahan tubuhnya. Jingga gugup, kakinya merasa tak menapaki bumi. Aku masak dulu, dah, gumam Jingga. Lalu ia buru-buru berbalik badan dan meninggalkan Davin. Jingga tak berani menoleh ke belakang. Ia juga belum mendengar pintu mobil ditutup. Itu artinya Davin masih berdiri di sana. Jingga merasa tatapan Davin menusuk punggungnya. Masuk ke lobi, Jingga baru bisa menghela nafas lega. Ia memegangi dadanya dan merasakan debaran jantungnya belum normal. Jingga, kamu sakit? Tanya resepsionis yang berdiri di balik meja. Oh enggak, apa aku terlihat lagi sakit? Pipi kamu merah seperti lagi demam. Jingga menangkup pipinya yang terasa panas. Ini gara-gara Davin. Ia lalu menggeleng dan berkata, aku baik-baik saja. Yakin? Wanita itu tampak tidak percaya. Kalau nanti ada apa-apa, cepat-cepat istirahat ya. Jingga mengangguk dan tersenyum membuat wanita itu sempat melongo karena ia nyaris tidak pernah melihat Jingga tersenyum selama bekerja di sini. Hampir semua karyawan di studio ini heran dengan perubahan Jingga yang akhir-akhir ini wajahnya terlihat lebih hidup. Bagaimana siang ini? Mereka pergi bersama lagi. Davin melangkahkan kakinya masuk ke dalam lift seraya menempelkan ponsel di telinga kiri. Laki-laki itu tidak datang ke studio. Bagus, ia tersenyum miring. Pantau terus istri saya. Segera hubungi saya kalau mereka terlihat pergi bersama lagi. Davin memasukkan ponsel ke saku dan menatap pantulan dirinya di pintu lift yang tertutup. Tak lama, lift berdenting. Ia melangkah keluar saat pintunya terbuka. Langkahnya lebar dan tegap menuju sebuah ruangan. Ia membuka pintu itu tanpa mengetuknya terlebih dulu. Aku sudah gak heran, satu-satunya orang yang gak punya etika di perusahaan ini cuma direktur utama tercinta kita, ucap Ethan dengan sarkas yang sedang duduk di kursi kebesarannya. Ethan tampak tidak terkejut melihat kedatangan Davin yang tiba-tiba. Jika ada orang yang masuk tanpa mengetuk pintu, dia adalah Davin. Aku gak memerlukan etika saat berhadapan dengan orang sepertimu tanpa menunggu dipersilahkan.
Davin duduk di sofa dan menyilangkan kaki kiri di atas kaki kanannya. Seharusnya kamu pulang 2 hari yang lalu dari Seattle. Aku akan memotong gajimu karena menggunakan uang perusahaan untuk 2 hari yang terbuang sia-sia. Ethan mendengus. Kemarin ia memang baru pulang dari Seattle setelah 1 bulan melakukan perjalanan untuk urusan pekerjaan. Seharusnya kamu berterima kasih padaku. Masalah yang dihadapi di sana rampung karena kehadiranku di sana. Kenapa harus berterima kasih? Mata Davin menyipit. Itu kan memang tugasmu sebagai wakil direktur di perusahaan ini. Ya, sepupuku tercinta ini memang gak pernah mau kalah. Ethan beranjak dari kursi kebesarannya, duduk di hadapan Davin. Ia baru akan memanggil asistennya untuk menghidangkan minuman, tapi Davin mencegah. Aku gak akan lama-lama membuang waktuku di sini. Buang-buang waktu? Ethan berdecik. Seharusnya kamu gak datang kemari kalau cuma untuk membuang waktu. Davin tidak memberi tanggapan apapun. Ia hanya menatap sepupunya itu dengan penuh selidik. Berikan foto itu padaku. Kening Ethan mengernyit bingung. Foto apa maksudmu? Kamu tahu, rahasia antara aku dan Jingga, dan kamu satu-satunya orang yang tahu. Ethan terdiam, tampak seperti sedang menerka-nerka. Detik berikutnya ia tergelak. Hubunganmu dengan Jingga yang gak akur, dan kamu yang memperlakukan Jingga dengan buruk, sudah bukan rahasia umum lagi. Hampir seluruh anggota keluarga kita sudah tahu. Davin mencondongkan tubuhnya ke depan, menumpukan kedua siku di kaki. Matanya menatap Ethan dengan tatapan tajam. Kamu tahu apa maksud ucapanku tadi? Jangan pura-pura bodoh. Ethan kembali diam. Ia sempat berpikir bahwa Davin mengetahui foto-foto Davin dan Jingga di hotel 2 tahun yang lalu. Barang bukti yang akan Ethan gunakan untuk menjatuhkan Davin. Lalu dengan begitu Ethan yang akan menjadi pemilik New Pacific Group. Namun Ethan tidak mengerti dari mana Davin tahu mengenai foto itu. Ia pikir Davin pasti sedang mengecohnya. Ethan tidak akan terjebak. Aku benar-benar gak mengerti apa yang kamu bicarakan. Begitu, Davin mengangkat alis. Kalau gak ada hal penting lagi, silahkan pergi dari sini. Satu sudut bibir Davin terangkat. Ia menyandarkan kembali punggungnya ke sofa. Fotoku dan Jingga waktu di hotel. Sebelum kami menikah, kamu punya beberapa fotonya. Malam itu diam-diam kamu memergoki kami berdua. Dengan kata lain, Oliver adalah anak kandungku. Apa aku benar? Sontak Ethan menegakkan punggung. Keterkejutan nampak jelas di wajahnya. Dari mana Davin tahu tentang kejadian malam itu? Sebab sampai saat ini tidak ada satu orang pun yang tahu. Bahkan Ethan menyimpan rapat-rapat bukti tersebut. Ethan lantas tertawa terbahak-bahak. Jangan ngawur. Bukannya selama ini kamu selalu menganggap Oliver anak lelaki lain? Kenapa sekarang? Ucapan Ethan terhenti saat Davin menunjukkan surat hasil tes DNA bahwa Oliver adalah anak kandungnya. Mata Ethan seketika membulat. Bagaimana bisa? Berikan foto itu padaku. Davin melipat kembali kertas itu lalu berdiri. Kuberi waktu sampai nanti malam. Vincent akan mengambilnya ke rumahmu. Jika tidak, aku akan membeberkan skandalmu dengan artis papan atas itu ke publik. Ancam Davin yang membuat wajah Ethan menegang. Davin keluar dari ruangan tersebut dengan penuh percaya diri. Ia butuh foto-foto yang dimiliki Ethan untuk ia gunakan sebagai barang bukti tambahan saat ia mengakui kebenarannya di hadapan Jingga nanti. Ponsel Davin berbunyi seiringan dengan langkahnya yang memasuki lift. Ia merogoh ponsel dari saku dan mendapati pesan masuk dari informannya. Laki-laki itu baru saja datang ke studio dan ketemu sama Bu Jingga. Davin mengunduh foto yang dikirimkan pria yang diperintahkan mengawasi Jingga. Seketika itu juga rahang Davin berubah mengeras begitu melihat foto Khalil berjongkok di depan Jingga yang sedang duduk, dan yang membuat darah Davin seketika mendidih adalah tangan Khalil yang berani menyentuh kaki istrinya. Jingga mendadak kehilangan fokusnya. Ia mengalami art block yang membuatnya kesulitan menggoreskan kuas di atas kanvas. Sejak pagi, ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan melamun, berusaha membangun mood dan mencari ide. Namun sampai beranjak siang pun, mood Jingga belum berubah. Semuanya
gara-gara Davin. Setiap kali Jingga sudah mulai fokus, bayangan wajah tegas pria itu dan ciumannya yang lembut tadi pagi berkelebat di kepala Jingga, membuat jantung Jingga tiba-tiba berdetak cepat dan pipinya memerah hingga konsentrasinya kembali buyar. Alhasil setelah menghabiskan bekal makan siangnya, Jingga pergi ke coffee shop di seberang studio. Ia butuh minuman untuk menyegarkan kepalanya. Hot cappuccino, susunya diganti sama oatmeal. Baik, ada lagi? Tanya kasir sambil menyentuh layar iPad di hadapannya. Jingga menggeleng. Itu saja. Kemudian ia menyerahkan sejumlah uang dan duduk di salah satu kursi sambil menunggu pesanannya selesai. Tak lama ia keluar dari kafe sambil menggenggam sebuah cup berisi hot cappuccino. Ia diam sesaat di pinggir jalan seraya memperhatikan kendaraan yang berlalu lalang dengan kecepatan tinggi. Setelah lampu lalu lintas berhenti merah, barulah Jingga melangkahkan kakinya di zebra cross. Namun tiba-tiba pergelangan kaki kirinya terkilir. Ia mengadu kesakitan di tengah-tengah zebra cross itu. Jingga kesulitan melangkahkan kaki. Sementara itu detik demi detik berlalu. Jingga panik. Beberapa detik lagi lampu akan berganti warna. Ayo ikut aku, Jingga. Jingga berjengit. Khalil yang entah dari mana datangnya tiba-tiba merangkul bahu Jingga dan membawanya melangkah dengan hati-hati untuk menepi. Khalil mendudukkan Jingga di kursi di bawah sebuah pohon tepat di depan Madhava Studio. Terima kasih, ucap Jingga dengan lega. Kalau nggak ada kamu yang menolong, sepertinya aku akan diteriaki mobil-mobil karena menghalangi jalan mereka. Ketegangan di wajah Khalil perlahan memudar. Ia menatap minuman yang baru ditaruh Jingga di sebelahnya. Habis beli kopi? Jingga mengangguk. Lain kali traktir aku minum kopi. Pertolongan barusan gak gratis. Jingga menahan tawa. Ia tahu Khalil sedang bercanda. Baiklah, Pak Khalil boleh beli kopi kesukaan Bapak. Nanti saya masukin ke tagihan perusahaan. Mata Khalil merotasi malas. Ia tersenyum senang melihat Jingga tampak berubah menjadi sedikit lebih ceria. Ngomong-ngomong, kakimu kenapa? Waktu aku lagi jalan tiba-tiba terkilir. Yang mana? Yang kiri. Jingga mengangguk. Lalu detik berikutnya ia terkesiap ketika Khalil tiba-tiba berjongkok di hadapannya dan memijat pergelangan kaki kirinya. Enggak usah Pak, kaki aku udah enggak kenapa-napa, elak Jingga, tapi ringisan kesakitan di wajahnya membuat Khalil tidak mempercayai ucapannya barusan. Walaupun enggak akan menghilangkan rasa sakit sepenuhnya, tapi dipijat begini akan membuat kaki kamu sedikit lebih rileks. Akhirnya Jingga tidak bisa menolak lagi. Ia membiarkan Khalil memijit pergelangan kaki kirinya. Aneh, pikir Jingga, saat Khalil yang memijat kakinya, ia tidak merasa malu sama sekali. Berbeda saat Davin yang melakukannya seperti tempo hari. Jingga merasa malu karena khawatir Davin tidak menyukai kakinya yang tidak sempurna. Jingga menghela nafas pelan. Ia mendongakkan kepala saat sebuah mobil hitam berhenti di seberang jalan. Seorang pria keluar dari sana sambil merokok. Sepertinya aku kenal sama orang itu, gumam Jingga tanpa sadar. Khalil mendongak. Siapa? Jingga menggeleng dan kembali menatap Khalil. Cuma orang yang lewat. Laki-laki yang baru keluar dari mobil itu mirip dengan bawahan Davin. Jingga pernah melihatnya beberapa kali sebelumnya. Jingga kembali ke ruangan kerjanya dan menyesap minumannya perlahan-lahan. Ia mengambil ponsel yang sengaja ia tinggalkan di laci. Jingga kaget karena ada 5 panggilan tidak terjawab dari Davin. Ketika ia akan menelpon balik pria itu, ponselnya tiba-tiba mati karena kehabisan baterai. Gawat, Davin bisa marah. Sore harinya Jingga keluar dari studio. Davin sudah menunggunya sambil bersandar pada pintu mobil. Bersedekap dada, matanya menatap Jingga dengan tajam dan dalam, membuat Jingga yang sedang menuju ke arahnya menjadi salah tingkah.
Dev, kita nggak jadi ke rumah orang tua kamu? Tanya Jingga setelah Davin melajukan kendaraannya. Jalan yang Davin ambil berlawanan dengan arah rumah Anthony. Enggak, kita langsung pulang. Davin menjawab dengan raut muka yang tak ada ramah-ramahnya sama sekali. Jingga mengerti Davin sedang marah dan ia tidak tahu apa penyebab pria itu marah. Jingga juga tidak berani bertanya. Sesampainya di rumah, 40 menit kemudian, Davin menyuruh Jingga menitipkan Oliver pada Arum. Aku ingin kita bicara berdua, kata Davin dengan tegas. Jingga menyusul Davin ke kamar pria itu. Setelah menitipkan Oliver, ia gugup, jantungnya berdetak kencang. Sepertinya ada sesuatu yang serius yang ingin dibahas Davin. Apa jangan-jangan dia marah gara-gara aku? Batin Jingga. Davin mengunci pintu kamarnya, membuat Jingga terhenyak. Pria itu menghela nafas berat, melepas dasinya sendiri, seraya menghampiri Jingga yang menatapnya. Jingga panik dan mundur secara spontan. Tatapan Davin tampak lain. Itu sesuatu yang berbahaya. Aku paling gak suka kalau milikku disentuh pria lain. Davin melempar dasi jemarinya, mulai melepas kancing kemejanya. Milikmu? Jingga kebingungan. Apa maksudmu? Ada orang lain yang menyentuh barang-barangmu atau kamu milikku? Salah Davin. Dan cuma aku yang boleh menyentuhmu. Jingga tertegun. Ia tak mempercayai pendengarannya sendiri yang tampak sedang bermasalah. Kemeja Davin sudah terlepas. Jingga bisa melihat dengan jelas otot-otot yang terpahat sempurna di perutnya. Jingga merasakan dadanya sesak. Ia butuh bernafas dan Davin menyadarinya. Pria itu menjeda dan menjauhkan sedikit wajah mereka dengan nafas ternganga. Sebenarnya apa maumu? Gumam Jingga seraya menatap manik mata Davin yang berkabut. Kenapa tiba-tiba marah padaku? Aku nggak marah padamu. Dengan seduktif, Davin mengelus pipi Jingga menggunakan jemarinya. Jingga merasakan tubuhnya meremang karena itu. Lalu tangan Davin berakhir di bagian. Kalau bukan marah, lalu apa? Aku nggak suka atasanmu itu menyentuh kakimu sesuka hati dia, bisik Davin seraya memberi. Semakin aku membiarkan dia, semakin gak tahu diri. Jingga menahan sesuatu yang asing yang tiba-tiba menyerang. Ia tiba-tiba ingat kejadian tadi siang. Kenapa kamu tahu? Karena aku akan selalu tahu. Dia cuma menolongku, Dev. Tadi kaki aku terkilir. Jingga berusaha menjelaskan supaya Davin mengerti. Davin sempat kaget mendengar kaki Jingga terkilir, tapi ucapan Jingga selanjutnya membuat rahang Davin seketika mengeras. Jadi aku mohon jangan salah paham dan jangan marah sama dia. Kamu membela dia di depanku, Jingga. Dengan tidak sabaran, tangannya melepas kancing kemeja yang dikenakan, membuat Jingga panik. Davin tersenyum samar. Sayangnya, saat aku cemburu, gak ada yang bisa menghentikanku.